ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran, dalam surah yang kelima, surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman tentang masalah wudu yang dikatakan oleh para ulama mufassirin bahwa surah Al-Maidah ayat 6 ini merupakan ayat wudu. Karena kita akan mengkaji tentang sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai awal sampai akhir, maka kita melihat sumber yang pertama dulu, yaitu sumber nilai kita Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar kita berpijak dalam segala macam kita mengkaji Al-Quran, Sunnah. Kemudian ijma' para sahabat. Itu yang terpenting. Kemudian pemahaman Al-Quran, kita lihat bagaimana Sunnah menerangkan Al-Quran ini. Kemudian setelah itu bagaimana para sahabat menerangkan tentang isi dari Al-Quran dan isi dari As-Sunnah. Karena mereka lebih paham daripada kita tentang isi Al-Quran dan tentang As-Sunnah. Jadi Al-Quran nanti ditafsirkan dengan Sunnah. Jadi tidak bisa semata-mata kita memahami Al-Quran tanpa melihat penjelasan dari As-Sunnah atau tanpa melihat ayat yang lain. Jadi sudah saya terangkan bahwa ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran pertama. Kemudian ayat Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah. Yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan yang keempat baru tafsir ayat Al-Quran dengan bahasa. Ini urutan dalam menafsirkan Al-Quran. Di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kamu mau mendirikan salat, maka cucilah muka-muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kamu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah kedua kaki kamu sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan seandainya kamu dalam keadaan junub, fatahharu, maka hendaklah kamu membersihkan diri, yaitu mandi. Apabila kamu junub, hendaklah kamu mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan seandainya kamu dalam keadaan sakit, aw ala safarin, perjalanan, aw jaa ahadun minkum minal gha'iti, atau seorang dari kamu datang dari tempat buang air, aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka hendaklah kamu tayammum dengan debu yang bersih. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, hendaklah kamu usap muka kamu dan tangan kamu darinya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, maka Allah tidak ingin menjadikan kesulitan atas kamu. Artinya Allah tidak ingin menjadikan kesulitan atas kamu, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan untuk membersihkan kamu. Jadi Allah ingin agar kamu itu bersih. Jadi Allah ingin untuk membersihkan kamu, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kamu. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mau pergi ke salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka-muka kamu, wa aydiyakum ila marafiq, dan cucilah tangan kamu sampai siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn,
Usaplah kepala kamu dan cucilah kaki kamu sampai kedua mata kaki. Nah, sebelum kita membahas ayat ini ayat yang dikatakan sebagai pokok, yang dikatakan oleh para ulama mufassirin ayatul wudu. Ayat yang membahas tentang masalah wudu. Ayat ini perlu kepada penjelasan. Karena contoh atau uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berwudu. Nah, sebelum kita masuk tentang masalah penjelasan Rasulullah tentang ayat wudu ini, kita melihat tentang fadilah wudu itu sendiri. Jadi yang pertama, kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan wudu dalam beberapa hadis. Jadi saya bacakan 2 hadis saja tentang keutamaan wudu itu. Artinya Nabi menyebutkan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan wudu agar setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah memperhatikan masalah wudu sehingga dia sempurnakan sesempurna-sempurnanya menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena keutamaan atau fadilah wudu itu tidak akan dapat kalau seandainya seseorang tidak menyempurnakan wudunya. Sehingga Nabi membawakan atau menerangkan tentang fadail wudu, fadilah wudu, agar orang melaksanakannya dengan sebaik-baiknya masalah wudu ini. An Ibnu Umar, saya akan terangkan 2 hadis saja tentang masalah keutamaan wudu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yanzi'uhu illa as-salah lam tazal rijluhu al-yusra tamhu anhu sayyi'atan wa taktubu lahu al-yumna hasanatan hatta yadkhula al-masjid." Rawahu al-Hakim wa at-Tabrani wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman. Wa qala Syekh Albani, "Hadza haditsun sahih." Dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kamu berwudu, maka hendaklah dia sempurnakan wudunya. Kemudian setelah dia berwudu di rumahnya, hendaklah dia keluar menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Yang dia keluar itu la yanzi'uhu illa salat. Dia keluar dari rumah itu niatnya untuk salat. Dia tidak ada yang mendorong dia kecuali salat. Dia keluar dari rumah setelah dia wudu itu untuk salat, bukan untuk yang lain. Lam tazal rijluhul yusra tamhu anhu sayyi'atan. Maka selama dia berjalan menuju ke masjid itu, kaki yang kiri akan menghapuskan kesalahan. Kemudian langkah yang kanan itu akan menulis. Jadi langkahnya ini dengan dia melangkah akan ditulis oleh Allah kebaikan. Jadi kaki yang kiri itu dengan kaki yang kiri ini melangkah, Allah akan menghapuskan kesalahan. Kemudian setiap yang kanan melangkah, Allah akan menuliskan kebaikan. Hatta yadkhulal masjidah, sampai orang itu masuk ke dalam masjid. Kemudian kalau dia salat berjamaah, dia sempurnakan, nanti dijelaskan lagi mendapatkan pahalanya segini. Ada yang menerangkan, dalam hadis sebutkan 25 derajat, dalam hadis yang lain 27 derajat. Kemudian keterangan-keterangan yang lain lagi yang menerangkan bahwa selama orang itu duduk menunggu salat, maka malaikat salawat kepada orang itu. Dalam hadis. Jadi fadilahnya besar sekali. Orang keluar dari rumah dalam keadaan berwudu menuju ke masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, Tabrani dan Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Iman, dan derajat hadisnya sahih termasuk dalam kitab Sahih Jami' as-Sahih. Kemudian hadis yang lain yang menerangkan keutamaan, An Utsman radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tawadda'a lis-shalah fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubati fa sallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafara Allah lahu dhunubahu. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Dari Utsman, mudah-mudahan Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lis-shalah, barang siapa yang berwudu untuk salat, saat bagal wudu, kemudian ia menyempurnakan wudunya, thumma masha ila salatil maktubah, kemudian dia berjalan menuju salat yang wajib. Setelah berwudu di rumah, dia sempurnakan wudunya. Jadi setelah wudu, waktu
waktu berwudu itu dia sempurnakan wudunya. Jadi ada dua orang yang dia macam orang-orang yang berwudu itu, ada yang berwudu sekedar wudu saja, ada yang berwudu dia sempurnakan wudunya. Yang dimaksudkan dalam dua hadis ini yaitu orang yang berwudu sempurna wudunya. Jadi ada orang yang berwudu tidak sempurna, tidak menurut contoh Rasulullah SAW. Ada yang berwudu sempurna menurut contoh Rasulullah SAW. Setelah dia berwudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju salat yang wajib. Yaitu dia salat bersama orang banyak, yaitu salat jamaah di masjid. Di sini awal ini peraguan dari rawi, maksudnya dia salat berjamaah di masjid. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Dalam Sahih Jami' Saghir diterangkan bahwa hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Nasa'i. Dalam hadis ini diterangkan tentang keutamaan wudu, menyempurnakan wudu, kemudian berjalan menuju salat yang wajib. Di sini diterangkan ghafarallahu lahu dzunubahu, akan diampunkan dosa-dosanya. Kata-kata diampunkan dosa-dosanya ini bukan diampunkan dosa-dosa besar. Diterangkan dalam riwayat yang lain dan riwayat Muslim juga, tidak istinbatul kabair, apabila dijauhkan dosa-dosa besar. Jadi yang diampunkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu wajib bertaubat kepada Allah. Diampunkan dosa besar itu kalau dia bertaubat dengan taubat yang nasuh, yang ikhlas karena Allah. Bagaimana pernah saya sebutkan tentang syarat taubat itu. Kemudian diampunkan dosa di sini dosa-dosa yang kecil. Kemudian sebelum kita bahas lagi tentang sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama soal fadilah. Yang kedua, orang yang berwudu itu harus berniat. Setiap orang yang berwudu atau setiap orang yang mengerjakan amal yang baik, dia harus berniat. Dengan dasar hadis Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal itu harus dikerjakan dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Seorang itu akan mendapatkan tergantung dari apa yang dia niatkan. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kata-kata niat di sini, kata-kata niat dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata nawa yang niatan. Nawa yang niatan asalnya bermakna qasada, yaitu menuju, menyengaja, sengaja berbuat atau berkeinginan keras untuk berbuat. Itu yang dikatakan qasada. Nah, dalam istilah syariat yang dikatakan niat itu tempatnya di hati. Diterangkan oleh para ulama, an-niyah hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu. Kalau yang dikerjakan itu wudu, ala fi'lil wudu. Imtithalan li amrillah ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan niat itu yaitu keinginan hati untuk mengerjakan wudu karena mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dikerjakan itu salat, berarti azmul qalbi ala fi'lis salat. Di tempatnya niat itu mahalluhu al-qalb. Tempatnya niat itu di hati, bukan di lisan. Yang namanya katakan niat itu dalam bahasa Arab termasuk af'alul qulub, termasuk pekerjaan hati. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'atul Rasail Kubra di juz yang pertama, mahallun niyah al-qalbu dunal lisan. Bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat at-taharah was-shalah waz-zakah was-siyam wal-hajj wal-'itq wal-jihad wa ghairi dzalik. Dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa tempat niat itu adalah hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Niat itu bittifaqi a'immatil muslimin, dengan kesepakatan semua imam muslimin fi jami'il ibadat, di semua ibadat. Apakah itu taharah, bersuci, apakah itu salat, zakat, puasa, haji, memerdekakan hamba, berjihad, dan selain daripada itu. Jadi semua ibadah, niatnya, tempatnya di hati itu. Semua ibadah kita kerjakan harus dengan niat. Nah, niat ini tempatnya di hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Itu dikatakan oleh Syekhul Islam bittifaqi a'immatul muslimin. Jadi menurut kesepakatan para imam kaum muslimin. Dan itu yang dijelaskan juga oleh para ulama yang lainnya, bahwa niat itu tempatnya di hati. Jadi setiap orang yang ingin berwudu dia harus berniat. Nah, niatnya di mana? Tempatnya di hati. Ya perlu mengatakan nawaitu raf'al hadatsil asghar. Atau kalau niat mandi besar, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Tidak ada, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW.
Tidak ada satu hadis pun, hatta yang baik, yang menerangkan bahwa Rasulullah kalau mau wudu atau mau mandi baca nawaitu, tidak pernah ada. Kemudian sahabat yang sekian banyaknya itu tidak pernah ada riwayat menerangkan bahwasanya sahabat apabila mengerjakan wudu, mandi atau salat membaca nawaitu, tidak pernah ada. Atau imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Muhammad bin Hanbal, empat-empatnya tidak pernah ada. Dalam semua kitab mereka itu tidak ada penjelasan bahwa mereka membaca nawaitu. Jadi ini yang orang-orang banyak kerjakan, baca nawaitu sebenarnya bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari para sahabat, bukan juga dari tabi'in, dan bukan juga dari para imam. Jadi sengaja orang-orang buat untuk, kata mereka, untuk menguatkan hati. Di lisan ini mengucapkan untuk menguatkan hati. Sehingga dengan ucapan begitu, dengan dia menyalahi sunnah, maka setan membuat was-was. Yuwaswisu fi sudurillah. Lihat saja orang-orang yang niat, contohnya dalam salat saja. Nawaitu usalli, sampai imam rukuk, belum selesai dia. Ulang lagi. Juga ada oleh setan. Was-was. Karena dia melanggar, karena tidak ada canggung lagi, dia mengerjakan yang demikian, diberikan oleh setan, mengganggu dia dengan was-was. Banyak yang kita lihat sampai imam rukuk baru selesai dia. Takbiratul ihram. Sampai 3 kali, 4 kali. Karena memang tidak ada dari Nabi. Setiap orang yang menyalahi sunnah, pasti dia akan mendapatkan kesulitan. Karena agama ini mudah. Artinya, yusrun. Dengan dia melanggar, maka disulitkan oleh dirinya sendiri. Sulit. Orang cepat sekali, Allahu Akbar, dia masih terus. Ulangi lagi terus. Akhirnya, tidak dapat apa-apa. Tidak mendengar bacaan imam, tidak memahami isi Al-Quran. Disibukkan oleh dirinya. Padahal dalam ayat yang tadi, dalam surah yang kelima, ayat 6, Allah menginginkan kemudahan. Jadi Allah tidak menginginkan kesulitan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Jadi Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kamu, tapi Allah menginginkan kepada kamu liyutahhirakum, untuk mensucikan kamu. Jadi niat menurut kesepakatan imam kaum muslimin tempatnya di hati. Kemudian setelah itu, setelah kita niat, kita membaca Bismillah. Jadi yang pertama soal fadilahnya, yang kedua niat, yang ketiga begitu kita mau mulai berwudu, kita membaca Bismillah dengan beberapa riwayat. Ada riwayat yang derajatnya sahih li ghairihi, artinya sampai sahih li ghatihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Abu Daud wa sahahahu Al-Albani. Dari Abi Hurairah yang Allah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, artinya tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Disebut nama Allah maksudnya membaca Bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud dan selain mereka, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar dengan para sahabatnya, kemudian kekurangan air untuk berwudu. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam air yang ada waktu itu cuma sedikit dalam satu tempat, kemudian memasukkan tangan Rasulullah ke dalam bijana itu, sampai air itu memancar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu para sahabat kira-kira ada 70 orang. Kemudian kata Rasulullah, tawadda'u bismillah. Kamu hendaklah berwudu dengan membaca Bismillah. Ya Rasulullah perintahkan berwudu dengan membaca Bismillah. Kemudian berwudu sampai dapat semua, sampai selesai, sampai sempurna wudu mereka 70 orang. Ini menunjukkan min ayatir Rasul, atau dikatakan min mu'jizatin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasai. Kemudian setelah kita membaca Bismillah, bagaimana tentang sifat wudunya dari awal? Tadi dalam Al-Quran disebutkan mempat, cuci muka, kemudian tangan, kepala dan kaki. Sekarang ayat ini tidak bisa kita praktekkan tanpa kita melihat contoh, karena Rasulullah mencontohkan bagaimana cara berwudu yang sempurna itu bagaimana.
Kita harus lihat contoh. Di dalam kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 39, diterangkan di nomor 37. Di Bulughul Maram, di hadis nomor 37, diterangkan tentang sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Bulughul Maram ini merupakan karangan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini karangan-karangan Ibnu Hajar banyak sekali. Di antaranya Bulughul Maram ini, Fathul Bari dan lain-lain, puluhan bahkan ratusan mungkin tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kitab ini beliau tulis hadis-hadis yang dipakai dalil untuk masalah-masalah hukum. Maka di sini dikatakan Bulughul Maram min adillatil ahkam. Bulughul Maram ini, bulugh artinya mencapai, maram artinya cita-cita. Mencapai cita-cita. Atau mencapai yang dituju, maram merupakan yang dituju. Jadi kitab ini ditulis untuk menunjukkan hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah hukum. Dan beliau hafal ini. Hadis ini beliau tulis dengan hafalan. 1.500 lebih hadis ini. Jadi beliau hafal, kemudian beliau tuliskan dalam bentuk kitab. Dan kitab ini alhamdulillah banyak manfaatnya. Maka kita pakai Bulughul Maram karena mudah orang untuk membacanya dan di mana-mana ada Bulughul Maram ini. Kalau kita pakai kitab-kitab yang besar mungkin agak sulit bagi orang-orang yang baru mempelajari tentang masalah hukum atau masalah hadis, agak sulit. Saya bacakan hadisnya. An Humran anna Utsman da'a bi wudu faghasala kaffayhi thalatha marrat thumma tamadmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-qa'bayn thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha muttafaqun alaih. Sudah ketemu yang Bulughul Maram. Ini nomor hadis ya, nomor hadis nomor 37. Kalau halamannya Bulughul Maram yang saya punya ini halaman 26. Jadi nomor hadis nomor 37. Artinya dari Humran bahwasanya Utsman da'a bi wudu, minta air wudu. Da'a di sini artinya minta air wudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Lalu beliau mencuci kaffaihi kedua tapak tangannya. Kafun satu tapak tangan, kaffai dua tapak tangannya. Thalatha marrat 3 kali. Tsumma tamadmada. Kemudian berkumur-kumur. Tamadmada berkumur-kumur. Wastanshaqa. Istinshaq ini artinya memasukkan air ke hidung. Dihirup air ke hidung. Wastanshaqa. Menghirup air ke hidung. Wastansara. Kemudian mengeluarkan air dari hidung. Itu yang dikatakan istinsar. Mengeluarkan air dari hidung. Jadi setelah dihirup, dikeluarkan lagi. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci wajahnya thalatha marrat 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan, yadahul yumna, tangannya yang kanan ilal mirfaq, sampai ke siku. Mirfaq, siku. Thalatha marrat 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian mencuci yang kiri mithla dzalik, seperti itu juga. Setelah mencuci tangan yang kanan 3 kali sampai siku, yang kiri pun demikian, sampai siku 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Sudah dijelaskan berapa kali? Nanti dijelaskan di hadis yang lain. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian mencuci kakinya yang kanan ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Ka'bain, kedua mata kaki. Thalatha marrat. Jadi mencuci kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri demikian juga. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, ra'aitu, jadi yang berkata ini Utsman.
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang terkenal dengan hadis Utsman, artinya Utsman bin Affan menerangkan kepada para sahabat yang lain atau kepada para tabi'in bagaimana cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tentang ayat wudu dalam surah Al-Maidah. Cuma caranya bagaimana yang sempurna wudu itu. Jadi disebutkan cuma 4 anggota, bagaimana caranya? Diterangkan dalam hadis ini. Dan hadis yang lain juga menerangkan tentang yang demikian. Di sini diterangkan, kalau kita mau berwudu, seperti yang tadi saya sebutkan, kita harus niat. Niat ini wajib hukumnya. Jadi, seorang yang mau mengerjakan ibadah, dia harus berniat. Harus. Karena tidak akan diterima amalan itu melainkan dengan niat. Kemudian, yang kedua, membaca bismillah. Setelah itu, dijelaskan cara wudunya. Yang pertama, mencuci kedua tapak tangan 3 kali, salah samarat. Summa tamat madra. Kemudian berkumur, wastan syaka, wastan sara. Masukkan air ke mulut, wastan syaka dan ke hidung, wastan sara dan mengeluarkan. Tidak dijelaskan berapa kalinya. Dalam riwayat disebutkan Nabi mengerjakan dengan 3 kali, yaitu masukkan air ke mulut dan ke hidung sekaligus dengan 1 tapak tangan, dilakukan 3 kali. Mungkin bagi yang belum biasa agak berat, agak sulit. Karena biasa melakukan dengan kedua tapak tangan. Kita lihat dalam hadis yang lain di nomor 59. Di buku Maram juga nomor 59 di halaman 30. Dijelaskan oleh dalam hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu. An Abdullah bin Zaid fi sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma adkhala yadahu famat mada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika salatan, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu, kemudian Nabi masukkan tangannya, artinya masukkan tangan ke dalam bijana air itu. Kalau di kita ember lah. Famat mada wastanshaqa. Kemudian Nabi memasukkan air ke mulut dan ke hidung min kaffin wahidin, dari 1 tapak tangan. Kaffun wahid, 1 tapak tangan. Yaf'alu dzalika salatan, beliau lakukan yang demikian 3 kali. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini Abdullah bin Zaid juga menerangkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana sifat wudu Nabi diterangkan kalau Nabi berkumur dan masukkan air ke hidung dengan 1 tapak tangan. Memang awalnya agak berat, sulit gitu. Tapi karena Nabi sudah contohkan demikian, sebenarnya tidak sulit dan dilakukan oleh para sahabat, dipraktikkan oleh para sahabat. Yaitu Nabi masukkan ke mulut dan ke hidung, dihirup, kemudian dikeluarkan lagi. Dan ini pun sepertinya bagi orang yang belum biasa agak berat. Nanti bagi orang-orang yang paham tentang soal kedokteran, ini semua banyak manfaatnya. Karena semua yang dikerjakan oleh Rasulullah jelas banyak manfaatnya. Tidak mungkin Rasulullah mengerjakan satu hal yang sia-sia atau memberatkan umat, tidak akan mungkin. Mesti Rasulullah mengerjakan sesuatu itu bermanfaat bagi umatnya. Seperti Rasulullah lakukan demikian, dihirup, istinsyak itu menghirup. Jadi lakukan, dihirup, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian ambil lagi 1 tapak tangan, dihirup lagi, masukkan ke mulut dan langsung ke hidung sekaligus 2 kali, kemudian dilakukan 3 kali. Penjelasan para ulama tentang ini yang afdal dikerjakan. Tapi kalau sementara orang itu artinya belum bisa, sementara dia boleh memisahkan. Tapi tidak beralasan dengan dalil. Artinya tidak ada dalil. Tapi mencuci jenggotnya. Seperti diterangkan dalam hadis yang sahih. Jadi cuci semuanya ini, termasuk jenggotnya, dicuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan yang demikian 3 kali. Kemudian setelah itu, setelah mencuci muka 3 kali, mencuci tangan yang kanan sampai siku 3 kali. Dalam riwayat ditambah kalau kita mencuci tangan itu digosok-gosok tangan ini sampai siku, sampai sini 3 kali. Kemudian yang kiri demikian juga, kita bersihkan sampai siku 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dalam hadis ini juga sudah dijelaskan bagaimana mengusap kepala. Dalam Al-Quran cuma disebutkan wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kamu. Nah dari kata-kata ini
Sehingga ada orang yang berpaham bahwasanya mengusap kepala cukup sebagiannya saja. Dengan alasan ayat, wamsahu usap kepala kamu, nggak dijelaskan. Kalau tangan dijelaskan sampai siku, kaki dijelaskan sampai mata kaki, tapi kepala tidak. Maka ada orang berpendapat cukup diusap ubun-ubunnya saja. Hadis ini juga tidak menerangkan. Tapi hadis ini tidak menerangkan bukan berarti tidak ada penjelasannya. Karena semua masalah agama sudah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di hadis yang lain, bagaimana Rasulullah mengusap kepalanya. Dalam hadis di nomor 39, lihat. Nomor 39. Di Bulughul Maram itu juga. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, tentang sifat wudu, dia berkata, Rasulullah mengusap kepalanya fa aqbala bi yadayhi. Mulai dari depan kepala sampai ke tengkuk. Ini pun belum jelas apakah dibalikan lagi atau tidak. Kita lihat di hadis nomor 40-nya. Wa fi lafdhin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dan pada satu lafaz bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau mulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian beliau jalankan kedua tangannya. Zahaba bihima, dijalankan kedua tangan ini sampai ke tengkuknya. Tsumma raddahuma. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang beliau pertama kali mulai. Jadi mengusap kepala dari depan sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan. Ini pun masih belum jelas, perlu beberapa penjelasan lagi. Bagaimana dengan telinga? Telinga itu bagaimana? Dijelaskan di hadis yang nomor 41. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'ihi sabbahataini fi udunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udunayhi akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Artinya dari Abdullah bin Amr, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, tentang sifat wudu. Qala, dia berkata, "Tsumma masaha bi ra'sihi." Kemudian beliau mengusap kepalanya. Masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udunayhi. Lantas beliau memasukkan sabbahataini, dua jari telunjuknya fi udunayhi. Wa masaha bi ibhamaihi zahira udunayhi, dan beliau mengusap bi ibhamaihi dengan kedua ibu jarinya zahira udunayhi, bagian luar dari kedua telinganya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih. Jadi supaya lebih gampang saya contohkan, dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan di sini Rasulullah mengusap dari depan, kemudian dijalankan sampai ke tengkuk. Sampai tengkuk ini, qafahu. Tsumma raddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan sampai ke depan, ke tempat yang beliau mulai. Kemudian adkhala sabbahataini fi udunayhi, dimasukkan kedua telunjuknya ke dua telinganya. Kemudian wa ibhamaihi zahira udunayhi. Kemudian dua ibu jari ini mengusap bagian luar dari telinga. Jadi kita ambil air sedikit, kemudian kita jalankan dari depan ini sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke depan, kemudian kita masukkan langsung ke telinga. Hadis ini tidak jelaskan berapa kali. Di dalam hadis yang lain seperti mengusap muka diterangkan 3 kali, mencuci tangan diterangkan 3 kali, kaki dijelaskan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dijelaskan dalam hadis yang lain di nomor 57 tadi 3 kali, dan di nomor 59 3 kali. Nah, sekarang kepala berapa kali? Mesti ada penjelasannya. Dijelaskan di hadis nomor 38. Dilihat itu. Di hadis nomor 38. An Aliin radhiyallahu an fi sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud
wa akhrajahu Tirmidzi wa An-Nasa'i bi isnadin sahih. Bal qala Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil bab. Dari Ali, mudah-mudahan Allah meridainya. Dari Ali, mudah-mudahan Allah meridainya, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yang berkata ini Ali, menjelaskan tentang sifat wudu Nabi. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Rasulullah mengusap kepalanya satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dikeluarkan juga oleh Tirmidzi dan Nasai dengan sanad yang sahih. Bahkan Tirmidzi berkata, hadis ini yang paling sahih dalam bab ini. Jadi hadis yang menerangkan tentang sifat wudu Nabi ini yang saya terangkan di sini, hadisnya semuanya sahih. Disahihkan oleh Ibnu Hajar dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Mensahihkan hadis ini. Jadi tentang kepala, 4 hadis yang menerangkan. Cuma justru tentang kepala ini banyak orang lalai. Banyak orang mengerjakan cuma begini saja. Ya jelas wudunya salah, tidak sempurna. Bahkan 3 kali lagi. Dalam hadis tidak ada 3 kali. Dari mana dia dapat 3 kali? Pertama, dari mana dia berwudu begini? Hadisnya dari mana? Tidak pernah ada. Tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah berwudu begini. Tidak ada. Cuma ujungnya saja. Kemudian dilakukan 3 kali. Ada memang riwayat yang menerangkan tentang Rasulullah mengusap demikian, itu dengan imamah, kalau pakai imamah. Bahwa Rasulullah memakai seperti ini, simak yang diikat, itu cukup diusap ininya, kemudian diusap imamahnya. Kemudian salat dengan imamah itu. Itu nasnya ada sahih. Dan perbuatan Rasulullah tidak bisa dikiaskan dalam keadaan kepala yang terbuka seperti kita. Tidak bisa. Kalau berwudu ya harus sempurna. Dengan contoh Rasulullah melakukan demikian. Dan itu yang dilakukan, yang paling sering dilakukan demikian. Kecuali kalau safar. Kalau safar Rasulullah biasanya tidak membuka imamahnya dan juga tidak membuka sepatunya. Itu nanti ada riwayat sendiri. Jadi kita bahas dulu tentang wudu, nanti baru kita jelaskan tentang masalah mengusap sepatu. Nah, dalam hadis ini diterangkan bahwa mengusap kepala cuma 1 kali. Jadi bukan 2 kali, bukan 3 kali. Bisa dipahami nih? Saya ulangi lagi keterangannya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin berwudu, kita niat. Ini harus. Dan niat itu tidak membaca nawaitu, tidak ada itu. Talafut niat wajib hukumnya, tapi talafut melafazkan niat tidak ada. Dari Rasulullah SAW, tidak ada dari sahabat dan tidak juga dilakukan oleh para imam. Tidak pernah dilakukan oleh mereka. Dan tidak ada riwayat yang menerangkan demikian. Niat wajib tapi talafut niat tidak ada. Dan niat tempatnya di hati. Kemudian setelah itu kita baca bismillah. Nah, wudu itu kita baca bismillah. Kalau kita lupa, kita baca di tengah-tengah wudu. Seperti wajibnya kita, kalau kita makan, kita wajib baca bismillah. Sebelum kita makan, kita wajib baca bismillah. Cukup bismillah saja. Karena itu yang datang dari Nabi SAW. Baca bismillah. Kalau kita lupa, belum sempat baca bismillah, kita mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Dikata Nabi, kalau seandainya kamu lupa, belum baca bismillah, baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Itu untuk makan. Tapi kalau untuk wudu, kita cukup baca bismillah saja. Umpamanya di saat kita mencuci muka, kita ingat kita belum baca bismillah, kita baca bismillah. Karena hukumnya wajib. Menurut penjelasan para ulama yang kuat bahwa membaca bismillah ketika wudu itu hukumnya wajib. Kemudian setelah itu mencuci tangan 3 kali. Setelah itu berkumur dan langsung masukkan air ke hidung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 59. Dilakukan 3 kali. Masukkan sekali, kemudian keluarkan lagi, keluarkan. Dihirup nggak apa-apa. Bahkan kalau perlu dijelaskan dalam hadis wa baligh fil istinsyaq. Sungguh-sungguh masukkan air ke hidung. Hirup sungguh-sungguh. Memang awalnya sakit. Tapi Nabi yang suruh wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dalam riwayat yang lain yang sahih disebutkan sungguh-sungguh kamu masukkan air ke hidung. Kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Kalau berpuasa jangan. Jadi kalau tidak berpuasa sungguh-sungguh masukkan air ke hidung. Itu perintah Rasulullah SAW. Dan insya Allah itu menjadi syifa, obat insya Allah. Bukan penyakit. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan air ke hidung, mencuci muka. Mencuci muka termasuk disebutkan dalam hadisnya termasuk lihiyah, yaitu jenggot. Kemudian setelah itu mencuci tangan sampai siku 3 kali, ini dibersihkan.
Kemudian yang kiri juga demikian. Setelah itu mengusap kepala. Usap kepala, jadi kita basahkan tangan ini. Kemudian kita lakukan dari depan kepala sampai tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke depan, dimasukkan ke telinga. Laki dengan perempuan sama dalam masalah ini. Kalau perempuan tetap sampai ke tengkuk juga. Meskipun rambutnya panjang, tetap penjelasan para ulama menerangkan bahwasanya perempuan sama dengan laki-laki dalam masalah wudu. Jadi mereka usap sampai ke tengkuk. Jadi kalau seandainya rambutnya panjang cukup sampai ke tengkuk. Jadi rebang rambutnya, diginikan, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian dimasukkan ke telinga satu kali. Jadi sampai tengkuk, tidak sampai melewati rambutnya yang panjang. Tidak ada keterangan dari Rasulullah demikian. Dan juga tidak ada penjelasan para ulama sampai demikian. Artinya sampai ke bawah, umpamanya sampai ke bawah, ya nggak mungkin. Satu hal yang mustahil akan dikerjakan demikian. Jadi semuanya sama, laki dengan perempuan sampai ke tengkuk. Dan tentang bilangannya diterangkan dalam hadis yang sahih satu kali. Ini yang jelas ini. Wa masa diraksihi wahidatan. Begitu juga tentang caranya. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain tentang cara mencuci tangan itu apakah dari atas atau dari bawah, sudah jelas yang penting cuci tangan. Tapi untuk kepala jelas sekali sampai 4 hadis diterangkan. Bahkan ada riwayat yang lain yang menguatkan tentang mengusap kepala. Justru hadis yang demikian banyak orang yang lupa, lalai, tidak melihat hadis ini. Seperti yang tadi saya terangkan cuma mengusap bagian depannya. Padahal hadisnya jelas Bukhari Muslim yang meriwayatkan tentang mengusap kepala, cara mengusap kepala. Setelah itu mencuci kaki. Setelah mengusap kepala, mencuci kaki. Mencuci kaki dibersihkan, diterangkan dalam riwayat yang lain, digosok ini. Setelah jari kaki itu, seperti tangan juga digosok, setelah jarinya, begitu juga kaki. Digosok, dibersihkan. Kalau bagi orang yang biasa bersepatu itu dibersihkan. Karena bau. Dengan dicuci itu akan bersih. Itulah Islam menerangkan tentang nadzafah. Sampai bersih. Sampai setelah jari pun dibersihkan. Diperintahkan untuk dibersihkan. Dan dilakukan sampai ke mata kaki. Kalau seandainya lebih sampai betis juga tidak apa-apa. Karena ada riwayat dari Abu Hurairah menerangkan demikian. Jadi kita mencuci kaki itu sampai lewat dari betis. Artinya sampai lewat dari mata kaki yaitu sampai ke betis. Itu nggak apa-apa untuk kesempurnaan, karena kalau seandainya tidak sempurna wudu kita, satu kuku saya tidak kena tersentuh air, diterangkan dalam hadis yang lain, wailun lil aqabi minan nar. Nabi pernah melihat seorang berwudu tidak sempurna. Kelihatan karena kalau seperti di musim panas, itu kelihatan antara kaki yang kena air dengan yang tidak kena air terlihat. Jadi diterangkan dalam hadis itu mislul zufr, tidak kena air seperti kuku. Nabi melihat, kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit itu dari api neraka, kata Rasulullah SAW. Nabi menerangkan demikian kepada sahabat ini supaya menyempurnakan wudu, jangan sembarangan kalau berwudu. Sampai sempurna benar wudu itu. Jadi nggak asal mengusap kemudian lari sholat. Jadi betul-betul berwudu itu dari mulai awal sampai akhir. Juga bukan berarti dengan lamanya berwudu itu kemudian israf, tidak. Berlebih-lebihan memakai air sampai dibuang-buang, tidak juga demikian. Artinya kita berusaha menjadi umat wasatan, pertengahan dalam masalah ini. Tidak melalaikan, tidak juga kita berlebih-lebihan. Nah, setelah selesai kita mencuci kaki, sudah selesai, diterangkan dalam hadis, disunnahkan kita membaca doa. Doa sudah wudu. Bagaimana doa sudah wudu? Doa sudah wudu yang biasa dibaca tiap hari. Iya. Gimana? Iya, teruskan, jangan berhenti. Ya. Iya, doa sesudah wudu. Masa doa wudu enggak tahu, tiap hari 5 kali salah. Doa wudu. Doa wudu. Iya, doa wudu. Iya, ada kan. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi apabila selesai berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang sahih yang diriwayatkan Muslim. Dalam riwayat Tirmizi
ada penjelasan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau seandainya orang cukup memakai yang riwayat Muslim juga sudah cukup. Tapi kalau seandainya dia mau tambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, juga ada ulama yang mensahihkan hadis ini. Hadis ini tercantum dalam Bulughul Maram di nomor 62. Doa sesudah wudu itu tercantum dalam Bulughul Maram nomor 62. Hadisnya dari Umar, an Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbigul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dari Umar, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang dari kamu yang berwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah, semata-mata tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu sebagai hamba dan utusannya, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya, yang dia bisa masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi, kemudian ditambah dalam riwayat Tirmidzi, ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Ini Allahumma ja'alni minat tawwabin mengambil dari ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surah Al-Baqarah itu ayat 222 ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Nah, ini kita baca. Setelah selesai wudu, kita baca ini. Kemudian setelah kita bahas tentang masalah ini, ada yang tertinggal, ya, yang dimasukkan juga oleh ulama dalam masalah wudu, dan itu sabda Rasulullah, yaitu tentang masalah siwak. Di awal bab wudu itu di Bulughul Maram di nomor 36, di awal nomor 36 37 itu diterangkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Dalam riwayat yang lain, ma kulli wudu. Di nomor 36 hadisnya Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, saya aku akan suruh mereka, ya rahmatullah. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, ya, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Malik, Ahmad dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi siwak. Nah, kita bisa lakukan di awal wudu. Setelah kita niat, kita baca bismillah, kita siwak. Atau setelah selesai wudu bisa kita lakukan. Karena dalam riwayat ada dua, ada indah kulli wudu, dalam riwayat lain ada indah kulli salah. Dan ini penjelasan Rasulullah SAW tentang masalah siwak. Jadi nggak ada lagi bagi orang yang beralasan bahwa itu kotor atau jorok atau segala macam. Karena ini merupakan wahyu. Dan penjelasannya dalam hadis yang lain bahwa kita bersiwak dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis itu kata mardatun lirrabb. Allah redha kepada orang yang bersiwak. Jika ada orang-orang yang sok keberat-beratan mengatakan bahwa itu kotor atau jorok atau jijik dan lain-lain, berarti dia menghina Rasulullah SAW. Dan itu berat hukumannya bagi orang-orang yang menghina Rasulullah dan para sahabat. Karena menurut syariat tidak boleh ada seorang pun yang menghina. Jadi jangan kita katakan tuh siwak itu beberapa hari dia nggak bersihkan. Itu karena dia ingin melaksanakan sunnah. Jadi itu bersih. Ahli manapun, dokter manapun memeriksa tentang masalah siwak, semua akan mengatakan bahwa itu bersih. Karena tidak, Rasul tidak melakukan dan kan yang jelas bermanfaat bagi umat. Seperti tadi saya terangkan masalah masukkan air ke hidung, bermanfaat. Bisa ditanyakan kepada orang yang ahli dalam masalah ini. Termasuk bersiwak. Jadi siwak itu bisa dikerjakan di awal wudu, bisa sudah wudu, bisa juga menjelang sholat. Ketika mau takbiratul ihram kita siwak dulu. Karena itu contoh dari Rasulullah SAW. Maka kita lihat para imam juga melakukan demikian, bersiwak sebelum sholat. Dan itu penjelasannya sahih yang mengatakan bahwasanya siwak itu merupakan pembersih mazharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Membersihkan mulut dan disenangi oleh Allah SWT. Kemudian siwak ini ada orang mengatakan
nggak apa-apa diganti. Sebenarnya sunnahnya tetap tidak bisa dirubah. Arti sunnah bersiwak itu tetap tidak bisa dirubah dengan menggosok gigi, dengan sikat gigi, tidak bisa. Kalau kita mau dalam artian kita ingin membersihkan diri, niatnya untuk membersihkan diri nggak apa-apa. Tapi siwak itu tidak bisa diganti dengan menggosok gigi. Kalau kita bangun tidur, mau gosok gigi nggak apa-apa. Tapi sunnah ini tidak bisa diganti. Kemudian kita mengatakan kepada orang cukup kalau seandainya nggak ada siwak kita gosok gigi. Ya, membersihkan diri dapat hasilnya, tapi sunnahnya kita tidak mendapatkan. Ini saja yang perlu saya terangkan tentang masalah wudu. Adapun permasalahan tentang masalah pembatal wudu, ya, saya pikir waktunya tidak cukup tentang batal wudu. Saya cuma bawakan yang secara global saja ya, yang diterangkan dalam ayat bahwa yang membatalkan wudu itu yang keluar dari sabilain, dua jalan, dari kubul dan dubur, jadi dari kemaluan dan dari dubur. Itu yang membatalkan wudu. Ya, seperti kentut, buang air besar, buang air kecil, keluar madhi. Madhi ini najis, madhi ini air syahwat. Jika seorang itu syahwatnya datang, itu keluar madhi. Madhi ini agak lengket dan najis. Orang itu harus membersihkan dan wajib dia berwudu madhi. Kalau mani itu air syahwat, tetapi keluarnya tidak mudah, tidak seperti madhi. Dia bisa keluar pada waktu mimpi atau orang dalam keadaan capek yang luar biasa keluar itu mani. Ada banyak dan wajib mandi. Itu yang diterangkan dalam hadis. Kemudian menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dalam hadis juga diterangkan bahwa membatalkan wudu menyentuh kemaluan. Dengan dasar riwayat yang menerangkan man massa zakarau falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Jadi menyentuh kemaluan dengan langsung itu dia harus berwudu. Dalam riwayat-riwayat yang menerangkan demikian ada beberapa hadis yang menyuruh untuk berwudu setelah menyentuh kemaluan. Itu saja yang diterangkan yang membatalkan wudu. Kemudian juga ada riwayat yang lain yang menerangkan kalau memakan daging onta dia harus berwudu karena makan daging onta itu membatalkan wudu. Kenapa? Ulama mengambil hikmahnya saja. Kita sholat di pertambakan onta, di kandang onta tidak boleh. Kemudian dalam hadis kalau di tempat pertambakan kambing dibolehkan. Dijelaskan kenapa? Ada ulama mengatakan ada riwayat, cuma riwayat ini saya belum dapati jelas sahih atau dhaifnya, bahwa onta itu diciptakan hampir sama dengan syaitan. Begitu dalam riwayat. Tapi saya belum tahu sahih atau dhaif riwayat ini. Sehingga saya juga tidak berani memastikan tentang masalah ini. Cuma larangannya jelas. Sholat di tempat onta tidak boleh. Kemudian kalau makan daging onta, kita harus berwudu lagi. Itu jelas hadisnya. Jadi ulama menerangkan batal kalau kita makan daging onta harus wudu lagi. Kalau yang lain tidak. Kemudian di sini ada pertanyaan tentang batas mengusap wajah sampai di mana saja. Tentang batas mengusap wajah di dalam hadis tadi sudah saya terangkan bahwa yang dikatakan wajah menurut penjelasan itu sampai sini. Jadi dari mulai atas ini semuanya wajah. Kecuali telinga. Telinga sudah masuk bagian kepala dalam riwayat yang tadi disebutkan dalam hadis itu. Jadi semuanya ini termasuk wajah. Semuanya ini yang harus dicuci. Kemudian tentang lamas sumun nisa. Tadi saya terangkan yang membatalkan yang keluar dari dua jalan. Di sini dalam ayat disebutkan tentang lamas sumun nisa. Menyentuh perempuan itu termasuk membatalkan wudu atau tidak. Kita lihat penjelasan para ulama tentang masalah ini. Pertama hadis Nabi menerangkan bahwa lamasum itu diartikan apa? Dalam hadis Nabi sendiri menyentuh istrinya. Bahkan dalam sholat, Aisyah itu duduk dengan terlentang, Rasulullah sholat menghadap Aisyah. Kalau waktu sujud, Rasulullah memegang kaki Aisyah. Memegang langsung dan terus sholat. Tidak batal. Kemudian juga Rasulullah pernah mencium Aisyah setelah wudu, mencium Aisyah, kemudian sholat tanpa wudu lagi. Dan ini tidak batal. Kalau seandainya ini batal, Rasulullah akan menjelaskan kepada umatnya bahwa ini batal. Dan insya Allah pada pekan yang akan datang saya akan terangkan lagi tentang masalah ini. Insya Allah ada beberapa penjelasan para ulama tentang masalah ini bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Jadi ini kita bicara soal batal atau tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Ya, satu lagi.
Perempuannya, ya. Ya. Dalam hadis tidak dijelaskan. Artinya Nabi tidak menerangkan kalau menyentuh mahram itu tidak batal. Kalau menyentuh selain mahram batal, tidak ada keterangannya. Dan ayat pun menyatakan umum. Artinya menyentuh perempuan yang mana saja tidak membatalkan wudu. Soal menyentuh. Nanti pembicaraannya soal menyentuh haram atau tidak haram, lain lagi permasalahannya. Soal menyentuh batal atau tidak batal wudu. Tapi soal haram atau tidak haram, nanti ada penjelasan dalam hadis. Menyentuh perempuan yang bukan mahram kita, bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan bibi kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, itu kita sentuh, bukan mahram orang lain, maka hukumnya haram. Dalam hadis diterangkan demikian. Hadis menerangkan, la yus'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Rawahu Tabrani bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, seseorang diambilkan jarum dari besi ditusukkan ke kepalanya, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Itu jelas. Nanti pembahasan soal masalah menyentuh berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahram, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Orang yang dalam keadaan wudu terus dia pakai sholat untuk 5 waktu enggak apa-apa. Sebagaimana Nabi pernah. Satu wudu itu untuk 5 kali sholat. Tapi kalau seandainya dia berwudu lagi, itu baik. Karena Nabi juga pernah dalam keadaan bersih, Nabi wudu lagi. Nah, apa-apa. Dan bisa terjadi yang demikian itu bisa. Tapi kalau untuk kita mungkin sulit, sampai 5 waktu sholat, kemudian tidak kentut, tidak buang air besar, agak sulit. Tapi kalau yang dekat mungkin, artinya antara maghrib dengan isya umpamanya, bisa. Artinya waktu kita berwudu dalam keadaan bersih, kemudian maghrib kita sholat dalam keadaan bersih terus, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak keluar angin, sampai kita masuk ke sholat isya. Nah, mungkin terjadi demikian. Dan itu satu wudu untuk semua sholat tidak apa-apa. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan sampaikan juga masalah ini kepada keluarga kita yang belum tahu. Karena banyak keluarga kita yang belum tahu tentang cara wudu. Kita terangkan dengan hadis yang ada ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.